Melihat orang-orang yang telah memukuli sahabatnya tertawa di hadapannya, pemuda ini dengan kesal segera mendatangi mereka, lalu segera melayangkan tamparan yang seketika membuat pria ini hilang kesadaran dan terjatuh di pangkuan seorang penumpang kereta. Melihat temannya tumbang, seorang lagi maju untuk membalas pukulan si pemuda. Namun mengetahui pukulan keras lawannya kali ini membuat si pemuda malahan menjadi semakin bersemangat. Seorang paman meminta mereka untuk berhenti berkelahi, namun perkelahian di antara mereka malahan semakin menjadi-jadi. Karena tak mau mendengarkan dirinya, sang paman kemudian menodongkan pistol yang dibawanya. Yang ternyata paman ini adalah seorang petugas polisi, membuat mereka semua segera digelandang ke kantor polisi. Setelah berhasil dibebaskan dan kembali ke sasana, mereka pun dihukum oleh sang guru karena telah merepotkannya sehingga harus menjamin anak muridnya agar bisa keluar dari kantor polisi. Lalu meminta mereka semua untuk segera menghentikan semua persaingan ini dan kembali memperingatkan si pemuda untuk berhenti berurusan dengan gadis tersebut dan hanya fokus dengan tujuan utamanya saja, agar tak lagi membuat teman-temannya menerima masalah. Kemudian mengatakan kalau mendiang ayahmu adalah seorang singa petarung, namun mengapa dirimu tampak bukan seperti anaknya? Perkataan yang seketika membuat pemuda ini langsung mencekik leher gurunya sendiri. Sang guru meminta pemuda ini untuk melepaskan semua rasa amarahnya, karena si pemuda harus bersiap bertarung pada pertandingan yang akan segera digelar dan bukannya menjadi lemah hanya karena seorang gadis. Sang ibu akhirnya mengetahui kalau ternyata anaknya sedang dekat dengan seorang gadis yang sangat dibencinya, membuat sang ibu pun ikut marah dan meminta anaknya untuk mengingat kembali dengan semua tujuan mereka untuk datang merantau kemari. Lalu menyeret anaknya ini untuk masuk ke dalam rumah, lalu menunjukkan sebuah poster besar gambar seorang juara MMA yang sangat terkenal pada dinding rumahnya. Kemudian sang ibu berkata, kalau pada suatu hari nanti, foto dirimu yang seharusnya berada di poster ini dan membuat semua orang menjadikanmu sebagai inspirasi bagi hidup mereka. Namun tiba-tiba, gadis ini kembali menelpon si pemuda, membuat sang ibu meminta anaknya ini untuk mengaktifkan loudspeaker agar bisa ikut mendengarkan apa yang akan dikatakan si gadis kepada anaknya, yang kemudian mengatakan kalau dirinya akan segera mengadakan pesta ulang tahun di rumahnya. Lalu meminta si pemuda untuk segera datang mendampingi dirinya dan meminta si pemuda untuk membawakannya setangkai bunga mawar merah lalu memberikannya pelukan dan juga ciuman mesra. Perkataan yang membuat sang ibu segera menjadi naik pitam. Namun gadis ini malah berkata kalau dirinya mengajak si pemuda untuk lebih baik kawin lari saja dan pergi jauh meninggalkan kota ini. Tak tahan lagi dengan apa yang sedang didengarkannya, sang ibu pun mulai menjawab semua perkataan si gadis, membuat gadis ini menjadi kaget mengetahui ternyata semua perkataannya barusan didengarkan juga oleh ibu si pemuda yang menjadi marah dan mulai berkata, ketika suamiku meninggal secara tiba-tiba, diriku harus berjuang sendirian untuk mencari nafkah demi membesarkan anakku ini, dan terus berjuang dengan berjualan kaki lima agar bisa memberinya makan 3 kali sehari, bahkan tak mampu menyekolahkannya. Kemudian menjual semua harta yang kami miliki untuk mengejar impian anaknya agar menjadi seorang juara. Namun mengapa gadis kaya raya seperti dirimu tiba-tiba hadir di hidupnya dan malahan mau menghancurkan semua impian kami berdua? Lalu berteriak keras, meminta gadis ini untuk segera berhenti mengganggu anaknya, yang seketika membuat gadis ini hanya bisa terdiam mendengar semua perkataannya. Dan semenjak kejadian itu, gadis ini menjadi sangat frustasi